Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Maka kalian tetap semangat dalam belajar, walaupun dalam belajar kita kali ini dengan cara jarak jauh, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ya, bertemu saya Bapak Guntur Budi Wibowo dari SMP Negeri 28. Kali ini akan menyampaikan materi kelas 8 IPS tentang interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dalam proses belajar kali ini kita selalu dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dan kelancaran. Dan kita berdoa juga untuk bangsa kita dan semuanya di dunia. Mudah-mudahan negara kita terutama yang sedang terkena wabah COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar normal seperti semula. Kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, dalam proses pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi keruangan antar negara-negara di anggota ASEAN. Sebelum kita belajar, kita lihat dulu tentang kompetensi dasar yang akan kita capai. Dalam kompetensi dasar ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tujuan dibentuknya ASEAN. Yang kedua, siswa melalui peta dapat menunjukkan letak, luas, dan batas-batas dari negara ASEAN. Dan terakhir, siswa dapat menjelaskan kondisi geografis dan iklim di negara-negara ASEAN. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu pada poin 3.1, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, dan pemanfaatan lahan dan politik, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, yaitu pada 4.1, yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara di ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, yaitu teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan dan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan sejarah dan tujuan didirikannya ASEAN. Yang kedua, mengetahui letak dan iklim melalui peta rupa bumi negara-negara ASEAN. Baik, dalam pembahasan materi pada bab 1 ini, kita akan membahas 3 komponen materi. Pada bagian awal yaitu tentang mengenal negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Dan materi yang terakhir pada bab 1 ini adalah tentang pengaruh perubahan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara anggota ASEAN. Baik, kita akan membahas pada subtema bagian yang pertama yaitu tentang mengenal negara-negara anggota ASEAN. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang negara-negara anggota ASEAN, kita harus tahu dahulu tentang sejarah negara-negara anggota ASEAN. Karena ada istilah peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dalam artian, kita sebagai manusia adalah dilahirkan sebagai makhluk sosial, yang dalam artian bahwa makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup bersama dengan orang lain. Artinya membutuhkan keberadaan orang lain.
Begitu juga dengan negara-negara yang ada di dunia ini, terutama negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk memajukan bangsa dan negara ini pasti membutuhkan kerjasama dengan negara-negara di sekitar kita. Maka untuk memajukan ekonomian dan lain-lain di negara ASEAN, maka dibentuklah organisasi yang namanya ASEAN. Kita lihat dulu apa yang menjadi latar belakang dibentuknya negara-negara ASEAN. Kalau dilihat dari sejarah, bahwa hampir semua negara yang ada di kawasan Asia Tenggara itu sama-sama negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali yaitu negara Thailand. Nah, maka untuk itu, karena negara-negara ini hampir kebanyakan adalah negara-negara yang berkembang, dan untuk memajukan ekonominya atau negaranya, maka perlu adanya kerjasama dalam memajukan perekonomian di kawasan ini. Ada yang tahu pengertian daripada ASEAN ini? Ya, bagus. ASEAN adalah Association of South Asian Nations atau ASEAN, atau dikenal dengan kata lain adalah Perbara atau Perhimpunan di Kawasan Negara-Negara Asia Tenggara. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diperkasai oleh 5 utusan Menteri Luar Negeri. Yang pertama yaitu ada Malik dari Indonesia. Yang kedua, Narcisco Ramos dari Filipina. Yang ketiga adalah Raja Ratnam dari Singapura. Keempat adalah Tan Homan dari Thailand. Dan tokoh pelopor pendiri ASEAN yang terakhir adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian disusul oleh negara-negara lain yang ada di sekitar kawasan Asia Tenggara. Seperti misalnya Brunei Darussalam masuk pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian disusul oleh negara Vietnam yang bergabung dengan ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Disusul lagi oleh negara Myanmar dan Laos yang bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Nah, ini adalah negara yang terakhir bergabung dengan ASEAN pada tanggal 6 Desember 1998. Nah, jadi kalau kita lihat negara ASEAN ini sampai saat ini ada 10 negara. Sedangkan seperti Timur Leste dan Papua Nugini yang merupakan masih bagian dari wilayah ASEAN sampai saat ini belum bergabung. Baik, kita lanjutkan lagi tentang latar belakang dibentuknya ASEAN. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa latar belakang dibentuknya negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu yang pertama adalah adanya persamaan geografis. Karena hampir semua negara anggota ASEAN, kalau dilihat secara geografisnya, itu berada di antara 2 samudra dan di antara 2 benua. Ada yang tahu benua apa saja? Baik, yaitu benua Asia dan di antara benua Australia. Dan samudra apa saja? Oke, betul, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga kalau dilihat secara geografis, dengan adanya posisi negara-negara ASEAN yang sangat strategis ini, yaitu berada pada persimpangan antar dunia ini, menguntungkan sekali bagi bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Tenggara dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam hal perdagangan. Hingga dari inilah kita bisa melihat ke belakang bahwa bangsa-bangsa Eropa itu
pengen sekali menguasai wilayah-wilayah Asia Tenggara karena selain wilayah yang strategis juga merupakan daerah yang subur. Apalagi di daerah atau di negara-negara kawasan Asia Tenggara ini secara geologis terletak pada pertemuan antara jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania, di mana pertemuan ini secara geologis dilihat sehingga pengen sekali menguasai wilayah-wilayah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini. Baik, kita lanjut lagi pada bagian berikutnya, yaitu tentang bagaimana sih letak dan batas geografis negara-negara anggota ASEAN ini. Kalau kita lihat dari peta atau global, bahwa untuk wilayah negara Asia Tenggara ini di bagian utara Asia Tenggara dipisahkan oleh bagian dari rangkaian pegunungan Himalaya, dan sebelah selatan pada batas barat dan timur batas alam Asia pegunungan ditandai dengan adanya busur Gunung Merapi. Busur Gunung Merapi merupakan pengangkatan lempeng Pasifik dan lempeng Samudra Hindia. Baik, nah itu merupakan tentang letak geografis negara ASEAN. Nah, kalau dilihat secara karakteristik atau ciri-ciri karakteristik negara-negara anggota ASEAN itu berbeda-beda. Misalnya seperti negara Kamboja. Nah, karakteristik negara Kamboja itu berbentuk kompak. Beda lagi dengan Indonesia dan Filipina yang merupakan berbentuk fragmented atau kepulauan atau terpisah-pisah. Vietnam berbentuk elongated. Nah, bentuk-bentuk yang lain yaitu bentuk yang sangat kompleks atau beragam atau purtaded. Contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Baik. Unsur fisik yang lain adalah kaitannya dengan iklim di Asia Tenggara. Kita lihat dari kondisi geografisnya. Kondisi geografis adalah penampakan alam di atas permukaan bumi dilihat dari geomorfologisnya. Negara-negara ASEAN ini berada pada daerah lintang rendah atau berada di daerah tropis. Maka hampir seluruh negara-negara anggota ASEAN adalah merupakan atau berada pada daerah yang subur, baik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau kehutanan. Negara-negara yang berada di daerah tropis mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun sehingga mengalami pergantian musim 2 kali, yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan yang berganti setiap 6 bulan sekali. Dengan adanya 2 musim ini mempunyai dampak terhadap negara-negara tersebut. Dampaknya apa saja? Misalnya pada musim penghujan seperti Indonesia ini ya, sering terjadi adanya bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor. Dan musim kemarau yang panjang juga dapat mengakibatkan adanya kekeringan, bencana alam. Yang lain adalah adanya kebakaran hutan dan kelaparan dan adanya polusi udara. Kalau dilihat secara kondisi geologis, negara-negara di kawasan Asia hampir rata-rata merupakan negara yang berada pada daerah jalur Gunung Merapi. Nah, seperti Indonesia misalnya dan Filipina. Dengan keberadaan Gunung Merapi tersebut mempunyai banyak manfaat bagi negara yang ada di sekitarnya. Ada yang tahu manfaat adanya Gunung Merapi? Itu yang pertama mungkin tanahnya subur. Selain itu juga negara-negara yang ada di daerah ini kaya akan sumber mineral. Namun juga dapat mengakibat adanya bencana alam seperti misalnya gempa bumi, tsunami, ataupun
adanya gunung meletus yang dapat mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang ada. Oke, dalam kaitan ini, peran ASEAN dalam interaksi negara-negara ASEAN ini, selain mengadakan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya, juga saling membantu dalam mengatasi bencana alam yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim tersebut. Demikian tadi materi yang dapat sampaikan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna dan menambah perpendaharan ilmu buat kalian. Terakhir, kita kesimpulannya. Baik, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan yang pertama bahwa negara di kawasan Asia Tenggara adalah merupakan negara-negara yang bekas jajahan dari bangsa-bangsa Eropa yang kemudian untuk memajukan bangsa-bangsa mereka, untuk memajukan pembangunannya, ekonomianya, maka perlu adanya suatu organisasi dan dibentuklah yang namanya anggota ASEAN. Yang kedua, kesimpulannya, negara-negara anggota ASEAN adalah merupakan negara yang rata-rata berada di daerah tropis, hingga tanahnya rata-rata adalah subur. Daerah tropis iklimnya selalu berganti setiap 6 bulan sekali, sehingga di ASEAN setiap 6 bulan sekali berganti musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, karena pada negara-negara anggota ASEAN yang berada di lintang rendah antara 0 sampai 23,5 derajat baik lintang utara maupun selatan ini mempunyai dampak adanya pergantian musim, yaitu pada musim penghujan kawasan Asia sering dilanda bencana banjir atau adanya tanah longsor. Yang kedua, pada musim kemarau sering terjadi adanya bencana kekeringan, gagal panen, ataupun kebakaran hutan yang dapat mengakibatkan terjadinya polusi di sekitar wilayah ASEAN. Maka untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu adanya sinergi atau adanya interaksi timbal balik antara negara anggota ASEAN untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya alam atau faktor iklim tersebut. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.